Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan materi inferensi. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada M. Rifki Ramadan, Dia Subagya, Aziz Hilmi Haidar, dan saya sendiri Muhammad Abdul Fikih. Baik, kita mulai presentasinya. Yang pertama, inferensi. Apa sih inferensi ini? Inferensi adalah tindakan atau proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui atau diasumsikan. Pernyataan yang diberikan sebagai bukti atau yang diduga mengarah pada kesimpulan dikenal sebagai premis. Lalu kapan inferensi bisa dimulai? Inferensi bisa dimulai ketika representasi pengetahuan RP pada bagian knowledge telah lengkap, atau paling tidak telah berada pada level yang cukup akurat, maka RP telah siap digunakan. Lalu ada algoritma inferensi dalam berbagai metode sistem pakar berbasis pengetahuan. Yang pertama ada metode forward chaining, yang kedua metode backward chaining, yang ketiga metode teorema Bayes, yang keempat metode certainty factor atau CF, yang kelima ada metode Fuzzy. Baik, kita yang pertama, forward chaining. Metode forward chaining merupakan sebuah metode pelacakan ke depan yang dimulai dari kumpulan berbagai fakta dengan menelusuri kaidah yang cocok dan sesuai dengan sebuah dugaan atau hipotesa yang mengarah pada kesimpulan. Forward chaining ini akan mengecek masing-masing rule untuk memastikan bahwa data yang sedang diteliti memenuhi premis dari rules itu sendiri. Jika sudah memenuhi, rules akan dikerjakan untuk mendapatkan fakta baru yang kemungkinan dapat digunakan oleh rules lainnya. Contohnya di sini, jika penderita terkena penyakit epilepsi idiopatik dengan CF antara 0.4 sampai dengan 0.6, maka berikan obat carbamazepine. Ini seperti data, aturan, lalu kesimpulan. Yang kedua ada backward chaining. Backward chaining dapat dipahami sebagai metode pelacakan ke belakang. Ini kebalikannya dari forward chaining, yang dimulai dari penarikan kesimpulan atau tujuan melalui beberapa hipotesis yang menuju atau mengarah pada objektivitas yang mendukung hipotesis tersebut. Dalam metode backward chaining terdapat strategi pengambilan keputusan dengan cara menyesuaikan fakta atau pernyataan yang dimulai dari bagian hipotesis terlebih dahulu. Kemudian, untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut, harus dicari fakta yang ada dalam pengetahuan dasar. Seperti contohnya, obat yang disarankan sebagai solusi untuk mengobati penyakit tersebut adalah paracetamol. Di sini dimulai dari kesimpulan, aturan, dan data. Jadi obat yang disarankan sebagai solusi untuk mengobati penyakit tersebut adalah paracetamol. Lanjut ke teorema Bayes. Teorema Bayes adalah cara untuk mengetahui probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas dari suatu peristiwa yang terjadi, mengingat bahwa itu memiliki beberapa hubungan dengan satu atau lebih peristiwa lainnya. Adanya keyakinan awal menjadi syarat utama sebelum memulai inferensi distribusi prior, diperoleh berdasarkan keyakinan subjektif dari peneliti itu sendiri mengenai nilai yang mungkin untuk parameter yang diestimasi, sehingga perlu diperhatikan sebagaimana menentukan prior. Teorema Bayes pun memiliki bentuk umum sebagai berikut: PAB, PBA, PA per PB. Di sini seperti yang sudah ditulis untuk pengertiannya, PAB ini hasil yang dicari, PA ini bobot Bayes, PB-nya jumlah gejala, dan PBA-nya ini bobot gejala. Lanjut ke
Certainty Factor atau CF. Certainty Factor atau faktor kepastian suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti, menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seseorang pakar terhadap suatu data. Certainty Factor didefinisikan sebagai persamaan berikut. CF HE sama dengan MB HE minus MD HE. CFHE ini certainty factor dalam hipotesis H yang dipengaruhi oleh fakta E. MBHE measure of belief merupakan nilai kenaikan dari kepercayaan hipotesis H dipengaruhi oleh fakta E. Lalu ada MDHE itu measure of disbelief merupakan nilai kenaikan dari ketidakpercayaan. Jadi lawan dari measure of belief, ketidakpercayaan hipotesis H dipengaruhi oleh fakta E. H-nya ini hipotesis dan E-nya ini evidence. Mungkin nanti ada beberapa macam kombinasi dari certainty factor ini, seperti CF untuk kaidah dengan premis tunggal, majemuk, bahkan dengan CF untuk kaidah dengan kesimpulan serupa. Itu mungkin nanti bisa dijelaskan oleh dosen kita Bapak Furqon yang lebih detailnya. Lalu yang terakhir ada fuzzy. Logika fuzzy atau dalam istilah bahasa Inggris disebut fuzzy logic merupakan bentuk logika bernilai banyak yang memiliki nilai kebenaran variabel dalam bilangan real antara 0 dan 1. Empatan sistem fuzzy yaitu input, lalu fuzifikasi, penalaran, lalu aturan dasar mengarah ke arah penalaran, lalu dari penalaran turun ke defuzifikasi, lalu muncullah output. Untuk penjelasannya, fuzifikasi ini adalah variabel input dari sistem fuzzy ditransfer ke dalam himpunan fuzzy untuk dapat digunakan dalam perhitungan nilai kebenaran dari premis pada setiap aturan dalam basis pengetahuan. Lalu inferensi fuzzy itu min dan produk. Minnya ini fungsi keanggotaan output dipotong pada ketinggian fungsi yang disesuaikan dengan nilai kebenaran dari premis. Produk ini fungsi keanggotaan output diberikan skala dengan nilai kebenaran dari premis. Dan defuzifikasi inputan yang terdiri dari himpunan fuzzy yang dihasilkan dari proses komposisi dan output adalah sebuah nilai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.